Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ibzar Ramadhanu dengan NIM 211FI03097. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan langkah-langkah personal hygiene pada pasien. Sebelum sesudah melakukan tindakan, kita perlu melakukan cuci tangan 5 langkah. Dan selanjutnya itu kita memakai handscoon. Assalamualaikum adek, baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Ibzar Ramadhanu. Nah, pagi ini saya bertugas dari pukul 7 sampai jam 1 nanti. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan nama adek siapa? Saya Muhammad Taufik Ibzar. Namanya Torik. Torik umurnya berapa? Saya 14 tahun. 14 tahun. Baiklah, saya izin untuk melihat belakangnya adek. Namanya Muhammad Torik Ibzar Roza, umurnya 14 tahun. Oke, baiklah, itu sudah cocok dan tidak ada kesalahan. Nah, pagi ini saya akan melakukan beberapa tindakan, yaitu memandikan adek, membersihkan mulut adek, membersihkan gigi adek, membersihkan kuku adek, dan juga genitalia adek, dengan tujuan nanti agar adeknya berasa nyaman dan supaya adeknya juga bersih juga dan terhindar dari bakteri. Nah, untuk langkah pertama saya akan memandikan adek. Apakah adek bersedia? Saya tidak bersedia untuk saat ini. Oh, adek belum bersedia untuk saat ini, mungkin di lain waktu ya. Baiklah, untuk proses memandikan pasien, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu mencuci atau membersihkan areal rambut pasien. Sebelum itu kita perlu menyiapkan alat-alatnya, itu ada 2 baskom yang bersih air hangat, selanjutnya ada kantong pencuci, ada handuk, ada alas meja, ada sabun dan tempatnya, ada camphor, spiritus, dan juga dedak ya. Selanjutnya ada peralatan untuk menggosok gigi, pakaian bersih si pasien. Selanjutnya ada sisir, ada botol bersih air jika untuk membilas jika pasien pengen BAB atau BAK ya. Selanjutnya ada kertas kloset, ada selimut mandi buat si pasien, dan terakhir ada tempat pakaian kotor buat si pasien. Selanjutnya buat persiapan pasien, yang pertama kita perlu memberitahu pasien tentang tindakan yang bakalan kita lakukan. Selanjutnya untuk persiapan lingkungannya, kita perlu menutup pintu dan juga jendela, memasang tabir dan juga tirai buat privasi si pasiennya. Nah, selanjutnya buat pelaksanaan, tidak lupa kita untuk mencuci tangan. Selanjutnya menutup selimut pada bagian kaki si pasien. Habis itu menempatkan baskom bersih air hangat tadi di bagian belakang kepala si pasien. Nah, selanjutnya kita cuci rambut si pasiennya. Habis itu kita kasih sampo dan kita pijit-pijit ya. Jangan kasar. Selanjutnya kita bilas dengan air hangat tadi, dan jangan lupa kita keringkan dengan handuk. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian areal muka si pasien. Yang pertama kita lakukan yaitu kita letakkan handuk di bagian atas yang dibentangkan di bawah kepala si pasien bagian sini ya. Nah, selanjutnya membersihkan mata pasien tanpa menggunakan sabun nih. Nanti kita usap-usap pelan-pelan. Nah, selanjutnya mencuci bagian muka dan juga telinga si pasien dengan washcloth. Selanjutnya mengeringkan dengan handuk yang telah kita sediakan. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian lengan si pasien. Nah, terlebih dahulu kita perlu meminta izin si pasien buat pakaian atasnya itu ditanggalkan ya. Selanjutnya kita bentangkan handuk memanjang di sisi kanan si pasien. Nah, selanjutnya kita mencuci bagian ketiak dan juga tangan si pasien. Nah, untuk tangan si pasien
kita perlu perhatikan untuk selalu membersihkannya satu arah. Kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini, dari atas lengan ke ujung jari si pasien. Nah, nanti jangan lupa kita buat mengeringkannya dengan handuk. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian dada dan juga perut si pasien. Yang pertama, kita perlu meminta si pasien buat tangannya dikeataskan, diletakkan di samping kepalanya. Selanjutnya merubah letak kedua handuk sehingga leher, dada, dan perut dapat dicuci. Kita pindahkan dikit. Selanjutnya yang pertama kita bersihkan leher, kita usap-usap pelan-pelan dan dilanjutkan ke dada dan dilanjutkan juga ke bagian perut. Nah, kemudian tidak lupa juga kita keringkan dengan handuk tadi, dan jika perlu kita kasih bedak tipis-tipis pada bagian leher, ketiak, dan juga perut si pasien. Nanti jika si pasiennya juga pengen dikasih lotion atau apa, kita bisa kasih jika pasiennya meminta. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian punggung si pasien nih. Nah, yang pertama kita bagian depan si pasien kita tutup dengan handuk. Nah, habis itu kita meminta si pasien untuk menanggalkan celana dalamnya, atau kita bantu ya. Nah, habis itu kita menganjurkan pasien untuk miring ke arah bagian kiri. Selanjutnya kita bentangkan handuk di bawah punggung si pasien. Nanti habis itu kita cuci punggung pasien dengan washcloth dari bagian atas ke bagian bawah, pelan-pelan, jangan kasar, ingat. Habis itu kita cuci bagian areal paha dan juga bokong si pasien dengan washcloth. Habis itu kita keringkan dengan handuk bagian atas, dan untuk bagian bokongnya nanti kita dengan handuk bagian bawah. Nah, setelah itu kita bisa menggosok camphor spiritus dan memberi bedak tipis-tipis pada si pasien. Nah, setelah semuanya selesai, kita bisa pasangkan pakaian atas yang baru buat si pasiennya. Nah, selanjutnya kita pindah ke areal paha dan juga kaki si pasien. Nah, yang pertama kita perlu bentangkan handuk di atas menutupi bagian bawah kaki si pasien. Nah, terus handuk kita bentangkan juga handuk memanjang di bawah kaki si pasien. Habis itu kita bersihkan, kita cuci, kita sabuni, kita perlakukan dengan halus ya. Habis itu kita keringkan dengan handuk yang telah kita sediakan tadi. Nah, selanjutnya kita mencuci bagian bawah si pasien, bagian bawah depan si pasien. Yang pertama kita tanggalkan pakaian bagian bawahnya, terus kita letakkan handuk melintang di bawah bokong separuh menutupi bagian bokong si pasien tadi. Terus kita cuci dengan washcloth, kita sabuni seperti langkah-langkah sebelumnya. Kita sabuni, habis itu kita keringkan dan kita kasih bedak tipis-tipis. Habis setelah selesai itu semua, kita bisa pasangkan kembali celana baru buat si pasien. Nah, setelah semuanya beres, bagian atas sampai bawahnya sudah kita bersihkan. Selanjutnya kita bisa sisir si pasien. Setelah pasien disisir, habis itu kita bisa membersihkan alat-alat kita, membereskan alat-alat kita, dan tidak lupa juga buat cuci tangan. Untuk langkah-langkah melakukan tindakan merawat mulut pada pasien, pertama-tama kita perlu menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama itu larutan air garam, ada dappers, ada pinset, ada sudip lidah, ada borak gliserin, ada bengkok, dan pengalas dagu. Selanjutnya buat persiapan si pasien, kita memberitahu pasien tentang tindakan yang bakalan kita lakukan. Habis itu mengatur ruangan agar tempatnya nyaman dan aman ya untuk privasi si pasiennya. Setelah kita beritahu,
kita dekatkan alat-alatnya kepada pasien. Habis itu jangan lupa juga kita untuk mencuci tangan. Nah, setelah itu kita mengasang pengalas di bawah dagu si pasien di bagian sini. Nah, lalu kita ambil diapers dengan pinset ya, dan dibasahi dengan air garam. Nah, habis itu menekan lidah dengan sudip sehingga bagian mulut si pasien itu terbuka. Setelah terbuka, nah pertama-tama kita bersihkan bagian gusi dan lidah, kemudian dinding dalam si pasien, dan yang terakhir bagian gigi dan bibir. Nah, setelah itu semua dilakukan, kita keringkan dengan diulas dengan borak gliserin untuk mencegah terjadinya kekeringan dan pecah-pecah pada bibir si pasien. Nah, kita buang yang telah kita kerjakan tadi di bengkok, dan lalu bengkoknya kita angkat, dan juga handuk pengalas yang kita gunakan ke si pasiennya kita angkat. Kita bereskan peralatan. Setelah itu kita cuci tangan kita kembali, dan tidak lupa juga kita tanyakan bagaimana rasanya ya setelah kita lakukan tindakan tersebut kepada si pasiennya. Baiklah Adek, selanjutnya saya akan melakukan tindakan membersihkan gigi Adek. Apakah Adek bersedia? Saya bersedia. Nah, setelah pasien bersedia, selanjutnya kita bisa mengatur posisi pasien dengan cara memiringkan kepalanya ke arah samping. Setelah mengatur posisi pasien, setelah itu kita ambil alas atau handuk dan diletakkan di bawah dada si pasien, di atas dada si pasien. Seperti ini. Agar nanti airnya tidak kemana-mana. Setelah itu kita dekatkan bengkok. Ini bengkok. Setelah itu kita kasih pasiennya air untuk berkumur-kumur. Setelah pasien berkumur-kumur, barulah kita menyikat gigi si pasien. Maaf ibu, boleh dibuka mulutnya? Maaf Adek. Nah, kita kasih pasiennya untuk kumur lagi. Setelah kita melakukan tindakan tersebut, kita lap mulut si pasien dengan tisu dan membuangnya di bengkok tadi. Setelah kita menyelesaikan kegiatan kita singkirkan bengkok dan angkat si handuk tadi. Setelah itu kita bisa menanyakan bagaimana kondisinya kepada si pasien. Baiklah Adek, apakah Adek merasa nyaman? Apa yang Adek rasakan? Saya rasa segar. Baiklah Adek, terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan memperagakan untuk melakukan tindakan pemotongan kuku pasien. Sebelumnya kita perlu memberitahu pasien apa tujuan kita. Baiklah Adek, kali ini saya akan melakukan tindakan pemotongan kuku pada Adek. Apakah Adek bersedia? Nah, setelah pasien bersedia, barulah kita mendekatkan alat-alat kepada si pasien. Nah, setelah itu kita ambil perlak atau alas yang kita letakkan di depan si pasien. Setelah itu kita ambil waskom yang berisi air hangat. Nah, lalu kita celupkan tangan si pasien. Baik Adek, kita bersihkan. Setelah itu
itu kita ambil sabun, kita bersihkan juga dan kita bilas. Setelah kita bilas, barulah kita ambil handuk dan kita keringkan. Maaf adek. Nah, setelah itu kita angkat alat-alat kita tadi. Karena di sini kita memotong kuku si pasien. Maaf, adek. Setelah kita memotong kuku pasien, lalu kita mengikir kuku si pasien. Nah, setelah kita kikir, lalu kita gunakan kapas alkohol tadi untuk membersihkan kukunya. Baiklah, setelah kita selesai membersihkan kuku si pasien dengan kapas alkohol tadi, selanjutnya kita bereskan alat-alat kita. Setelah kita membereskan alat-alat, selanjutnya kita tanyakan kepada pasien apakah pasien merasa nyaman. Baiklah adek, kegiatan kita mencuci kuku sudah selesai. Apakah adek merasa nyaman? Apa yang adek rasakan saat ini? Baiklah, jika pasien sudah merasa nyaman dan merasa bersih, kita bisa pergi dan mengucapkan terima kasih. Setelah terima kasih adek, nanti saya akan datang kembali. Baiklah, selanjutnya adalah membersihkan bagian genitalia pada pasien. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, kita perlu memberitahu pasien apa tujuan kita. Baiklah adek, kali ini langkah selanjutnya adalah kita akan membersihkan bagian genitalia adek. Nah, apakah adek bersedia? Baiklah, jika adek belum bersedia saat ini, mungkin kita bisa melakukannya di lain waktu. Nah, selanjutnya untuk proses membersihkan bagian genitalia pada pasien yang kebetulan sekarang pasiennya adalah pria. Yang pertama kita perlu menyiapkan alat-alatnya, yaitu kapas yang direndam NaCl, selanjutnya bengkok, ada pispot, peralatan lain yang diperlukan, sarung tangan yang steril, ada tisu, ada celana dalam, ada pot, ada botol bersih air hangat, dan juga obat bila ada. Selanjutnya untuk persiapan si pasien, kita beritahu dulu maksud dan tujuan yang bakalan kita lakukan. Selanjutnya kita atur posisi pasien dengan posisi suspin. Selanjutnya untuk persiapan lingkungan, kita tutup bagian pintu dan juga jendela. Kita pasang sampiran, kita tutup tirai untuk menjaga privasi si pasiennya. Selanjutnya alat-alatnya kita dekatkan ke si pasien. Selanjutnya untuk pelaksanaannya, yang pertama kita tentunya perlu mencuci tangan. Habis itu kita pasang alas dan juga selimut. Lalu kita tanggalkan bagian celana si pasien. Habis itu kita atur posisi pasien agar suspin. Selanjutnya kita memakai sarung tangan. Nah, lalu kita membersihkan bagian genitalia dengan memegang penis dengan tangan kiri. Habis itu, dan sementara tangan kanan memegang kapas ya sublimat atau NaCl. Selanjutnya kita membersihkan gland penis dari ujung ke arah bawah dengan cara memutar. Nah, untuk bagi pasien yang belum disunat, kita tarik perititum ke arah bagian gland. Selanjutnya kita bersihkan bagian batang penis dari atas ke bawah.
Lalu kita lanjutkan dengan membersihkan skrotum dari atas ke bawah mengarah ke rektum. Selanjutnya kita pasang pot di bawah bokong si pasien. Kita basuh daerah genitalia dengan air hangat. Kita keringkan dengan tisu di sekitarnya, dan habis itu tisu yang kotor itu kita taruh di bengkok. Selanjutnya kita oleskan obat jika ada luka bagian daerah genitalia si pasien, dan kita pakaikan celana. Selanjutnya kita angkat pispotnya, kita angkat pengalas dan juga selimut tadi. Kita lepaskan sarung tangan, kita rapikan pasien dan atur posisi si pasiennya kembali. Habis itu kita bereskan semua alatnya, dan terakhir kita cuci tangan kembali. Baiklah, setelah kita melakukan semua langkah-langkah yang kita lakukan tadi, terakhir kita perlu menanyakan keadaan si pasien. Apakah si pasien merasa nyaman atau bagaimana? Kita akan menanyakan kepada si pasien. Baiklah Adek, apa yang Adek rasakan saat ini? Saya merasa nyaman, segar, dan merasa bersih. Nah, di sini si pasien merasa lebih nyaman, merasa lebih segar, dan merasa lebih bersih. Nah, Adek, semua tindakan semua kegiatan kita selesai. Nanti saya akan kembali lagi pukul 10. Nah, jika Adek memerlukan bantuan saya, nanti Adek bisa menekan bel di sini. Nah, maka saya akan datang. Baiklah Adek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.